warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kali ini saya mau mempresentasikan hasil tugas saya melalui video ini. Video ini dibuat semata-mata hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Untuk Bapak dosen Bapak Mustaqim beserta teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah berkenan menonton video ini. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dan juga memberikan prolog bab apa saja yang akan saya bahas ke depannya. Perkenalkan, nama saya Reza Cahyani Istiqomah dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Universitas Muhammadiyah Gresik. Kita akan membahas mengenai pengertian ontologi, sudut pandang ontologi, aliran-aliran ontologi, asumsi-asumsi dari ilmu ontologi, metode ontologi, dan juga manfaat dari ontologi. Untuk lebih lengkapnya, simak terus video ini. Pengertian ontologi. Menurut bahasa, ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang berarti ada, sementara logos adalah ilmu. Jadi ontologi ialah ilmu tentang yang ada. Kalau masuk di filsafat ilmu, bahwasanya ontologi dalam filsafat ilmu adalah hakikat tentang ada. Hakikat kenyataan dapat didekati dengan dua macam sudut pandang ontologi, yaitu kuantitatif dan juga kualitatif. Sudut pandang kuantitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak, sedangkan sudut pandang kualitatif yaitu dengan mempertanyakan apakah realitas tersebut memiliki kualitas tertentu. Kemudian, ontologi ini menimbulkan persoalan dan juga aliran-aliran dalam filsafat ilmu. Aliran-aliran ontologi yang pertama yaitu apakah yang ada itu atau what is being, kemudian bagaimana yang ada itu atau how is being, dan dimanakah yang ada itu atau where is being. Apakah yang ada itu atau what is being ini menimbulkan aliran monoisme, dualisme, pluralisme, idealisme, dan juga agnostitisme. Bagaimana yang ada itu atau how is being ini yaitu menyatakan bahwa sesuatu itu sebetulnya hayalan belaka. Pendapat ini kemudian dibantah oleh Bergson dan Russell. Seperti yang dikatakan oleh Whitehead bahwa alam ini dinamis, terus bergerak, dan merupakan struktur peristiwa yang mengalir secara kreatif. Dan di manakah yang ada itu atau where is being, yaitu aliran ini beranggapan bahwa yang ada itu berada dalam alam ide, adequacy, universal, tetap abadi, dan abstrak. Yang pertama ada aliran monoisme. Paham monoisme ini terbagi menjadi dua, yaitu materialisme dan idealisme. Monoisme sendiri yaitu aliran yang menganggap bahwa hakikat yang berasal dari kenyataan ialah satu saja, tidak mungkin dua, haruslah satu saja hakikat sebagai sumber yang asal, baik berupa materi maupun rohani. Materialisme ini yaitu aliran menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering disebut sebagai naturalisme. Kemudian idealisme. Maksudnya aliran ini yaitu beranggapan bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari ruh atau sukma, atau dengan kata lain, suatu yang hadir dalam jiwa. Yang kedua yaitu aliran dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan juga rohani, benda dan ruh, jasa dan spirit. Yang ketiga yaitu aliran pluralisme. Aliran ini beranggapan bahwa segenap macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme tertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk itu semuanya nyata. Yang keempat yaitu aliran nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Yunani yang berarti nothing atau tidak ada. Yang kelima yaitu agnostitisme. Aliran ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Asumsi-asumsi ilmu ontologi. Asumsi-asumsi ilmu ontologi ini terbagi menjadi tiga, yaitu asumsi yang pertama, menganggap objek-objek tertentu mempunyai kemiripan satu sama lain, misalnya dalam hal bentuk, struktur, sifat, dan sebagainya. Kemudian asumsi yang kedua yaitu ilmu menganggap bahwa suatu benda tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Kegiatan keilmuan bertujuan mempelajari tingkah laku suatu objek dalam suatu keadaan tertentu. Dan asumsi yang ketiga yaitu ilmu menganggap bahwa setiap gejala bukan merupakan suatu kejadian yang bersifat kebetulan. Setiap gejala mempunyai suatu hubungan pola tertentu yang bersifat tetap
dan urutan kejadian yang sama. Metode ontologi ini Lawrence Bagus memperkenalkan 3 tingkatan abstraksi dalam ontologi. Di antaranya ada abstraksi fisik, abstraksi bentuk, dan abstraksi metafisik. Abstraksi fisik merupakan abstraksi yang mempertunjukkan keseluruhan sifat khas atau sifat khas suatu objek. Kemudian abstraksi bentuk yaitu menguraikan sifat umum yang menjadi ciri semua sesuatu yang sejenis. Dan abstraksi metafisik mengetengahkan prinsip umum yang menjadi dasar dari semua realitas. Abstraksi yang dijangkau oleh ontologi yaitu abstraksi metafisik. Kemudian ada manfaat dari ontologi. Manfaat dari ontologi ini, ontologi yang merupakan kajian filsafat ilmu mempunyai beberapa manfaat. Di antaranya yaitu membantu untuk mengembangkan serta mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Kemudian layak dipelajari bagi orang yang memahami secara keseluruhan atau secara menyeluruh tentang dunia ini dan juga akan berguna bagi keilmuan yang lain. Yang ketiga yaitu mampu mengeksplorasi secara mendalam dan jauh pada berbagai ranah keilmuan maupun masalah, baik itu sains hingga etika. Kemudian yang keempat yaitu membantu memecahkan masalah pola relasi antar berbagai eksistensi dan eksisten. Sekian pembahasan dari saya mengenai materi ontologi, hakikat apa yang dikaji dalam filsafat ilmu. Semoga bermanfaat bagi kalian dan semuanya. Dan apabila saya ada salahnya, mohon dimaafkan. Jangan lupa jaga kesehatan dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.